Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Presenturi. Saya dari Universitas Muhammadiyah Malang. Saya di sini akan menerangkan tentang sifat-sifat bunyi. Ya. Bunyi adalah sebuah gelombang dari benda bergetar yang didengar dan ditangkap oleh manusia. Kita tentu mendengar bunyi atau suara dalam kehidupan sehari-hari saat berbicara atau mendengar musik. Ada 3 cara terjadinya bunyi. Yang paling utama yakni terdapat sumber bunyi, terdapat medium atau perantara bunyi, serta terdapat reseptor bunyi atau penerimanya. Medium atau perantara bunyi dapat berupa benda padat, benda cair, ataupun beda udara melalui ruangan udara. Gelombang bunyi terdiri dari molekul-molekul udara yang bergetar merambat ke segala arah. Tiap saat molekul itu bergerak berdasarkan di beberapa tempat sehingga menghasilkan wilayah tekanan tinggi, tapi di tempat lain merenggang sehingga menghasilkan wilayah tekanan rendah. Gelombang bertekanan tinggi dan merendah secara bergantian bergerak di udara, menyebar dari sumber bunyi yang kemudian diantarkan menuju ke telinga manusia sebagai alat indera pendengar manusia. Gelombang bunyi sendiri termasuk dalam gelombang longitudinal. Sifat bunyi itu memiliki beberapa contoh, yaitu diantaranya ada memerlukan medium, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, mengalami pelenturan, mengalami perpaduan, dan termasuk gelombang longitudinal. Saya jelaskan satu persatu. Sifat bunyi memerlukan medium. Sifat bunyi yang pertama adalah memerlukan medium, karena bunyi merupakan gelombang yang bergerak. Maka dalam pergerakannya, gelombang bunyi memerlukan media penghantar atau medium. Medium yang diperlukan bunyi bisa berupa zat padat, zat cair, atau zat udara. Yang kedua, dapat dipantulkan. Bunyi juga dapat dipantulkan atau refleksi. Bunyi termasuk gelombang longitudinal yang salah satu sifatnya adalah dipantulkan. Hal ini yang membuat bunyi dapat dipantulkan. Contohnya fenomena bunyi yang dapat dipantulkan dapat kita dengarkan saat bunyi kita bergema menghasilkan gema atau gang. Dapat dibiaskan. Sifat bunyi berikut adalah dapat dibiaskan atau refraksi. Hal ini menyebabkan suara yang dihasilkan tidak sekeras aslinya. Contohnya, fenomena bunyi dapat dibiaskan adalah suara petir terdengar lebih keras di malam hari karena suhu udara bawah lebih dingin dari suhu udara atas. Yang keempat, mengalami pelenturan. Bunyi juga memiliki sifat yang dapat mengalami pelenturan atau difraksi. Hal ini karena gelombang bunyi memiliki panjang dalam rentang simeter sampai beberapa meter, sehingga menjadi lebih mudah mengalami difraksi. Contoh fenomena bunyi dilenturkan adalah seketika kita mendengar suara mobil di tikungan jalan meski kita belum melihat mobil itu berbelok, tapi bunyinya sudah sampai terlebih dahulu. Yang kelima, mengalami perpaduan. Sifat-sifat bunyi lainnya adalah mengalami perpaduan atau infleksi. Maksudnya, bunyi yang kita dengar dari dua sumber yang berbeda namun memiliki frekuensi yang sama, maka kita akan mendengar lebih keras lagi. Contoh fenomena suara yang dipadukan adalah saat dua loudspeaker menyetel lagu, kita akan mendengar suara yang kuat dan lemah secara bergantian. Yang keenam, termasuk menyetel lagu, kita akan mendengar suara yang kuat dan lemah secara bergantian.
Yang keenam, termasuk gelombang longitudinal. Sifat gelombang bunyi selanjutnya adalah termasuk dalam kategori gelombang longitudinal, ataupun yang dimaksud gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar atau sama dengan arah getarnya. Jika arah getar bunyi tersebut ke kanan, maka gelombang bunyi juga akan merambat ke kanan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.